Islam adalah dinur rahmah wassalamah, agama kasih sayang dan perdamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadilah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menebar rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, Islam adalah dinul adalah, agama keadilan, agama keseimbangan. Dan yang ketiga, Islam adalah dinul hadarah, agama kemajuan yang mendorong pemeluknya untuk mewujudkan peradaban maju. Dan yang keempat, Islam adalah dinus syahadah, agama pembuktian, agama kesaksian yang mendorong pemeluknya untuk memberi bukti, memberi testimoni kepada umat manusia, pada dunia, bahwa kita umat Islam adalah ummatan wasata, umat tengah. Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi secara singkat watak yang kedua dari Islam, yaitu Islam sebagai dinul adalah, agama keadilan. Sebuah prinsip Islam yang sangat sentral, yaitu keadilan, yang dengan keadilan ini diharapkan akan terwujud kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera namun berkeadilan. Meski belum pernah ada daftar resmi yang dikeluarkan lembaga terkemuka tentang organisasi Islam terkaya di dunia, tak diragukan lagi, Muhammadiyah adalah salah satunya. Jika daftar itu ada, sulit dibantah Persyarikatan Muhammadiyah akan berada di nomor-nomor teratas urutan itu, bersama organisasi-organisasi Islam elit dunia lainnya. Agaknya memang sulit melakukan valuasi terhadap aset dan kekayaan likuid yang dimiliki serta dikelola oleh sebuah lembaga nirlaba seperti Muhammadiyah. Cara menghitungnya sedikit berbeda dibandingkan menghitung kekayaan perorangan atau entitas bisnis tertentu. Bayangkan saja, seluruh aset Muhammadiyah adalah atas nama umat. Semua potensi ekonomi yang dimilikinya sebesar-besarnya dikembalikan kepada dan untuk kepentingan umat. Namun, sebenarnya seberapa besar kekayaannya? Pada tahun 2017, dilaporkan Muhammadiyah mengelola hampir 21 juta meter persegi tanah wakaf. Artinya 21.000 km persegi. Tanah itu hampir setara dengan 30 kali luas Singapura atau 725,7 km persegi. Hampir 4 kali luas Pulau Bali atau 5.780 km persegi. Sebesar negara Slovenia atau 20.271 km persegi. Istimewanya, tak sejengkal pun tanah itu atas nama pribadi-pribadi tertentu. Seluruhnya atas nama persyarikatan. Perlu dicatat, 21 juta meter persegi itu bukanlah tanah kosong. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan musola, 765 bank pengkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren. Tercatat ada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua amal usaha itu. Bahkan lebih luas lagi, persyarikatan ini melayani seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Sama sekali tak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia.
Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan dengan visi yang progresif atau berkemajuan. Muhammadiyah kerap menerima pujian dan penghargaan dari berbagai institusi terkemuka di dunia. Kekayaan Muhammadiyah tidak muncul seketika. Seluruh aset, amal usaha, dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 108 tahun lamanya. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental agenia atau orang kaya, mental memberi, spirit al-ma'un yang membebaskan sekaligus memberdayakan. Diperkuat oleh doktrin Kiai Ahmad Dahlan yang mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pengurus persyarikatan ini didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga bisa mengabdikan hidup untuk sebesar-besarnya kepentingan persyarikatan dan umat. Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintahan. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintahan, apalagi masyarakat Indonesia. Saat pemerintahan membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, misalnya, Muhammadiyah rela menalangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan klaimnya. Saat COVID-19 melanda dan pemerintahan kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien corona, rumah sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan. Belum lagi Lazismu yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaringan pengaman sosial selama pandemi. Lihat juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah, jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini penggerakkan roda-roda peradaban negeri. Dalam 108 tahun kiprahnya, dengan mentalitas kaya ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun, thayyibatun warabun ghafur. Berangkat dari data dan fakta itu, jelas Muhammadiyah tak kekurangan panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Jauh di belakang hari Muhammadiyah sudah selesai pada soal besar-besaran jumlah pengikut, adu kuat dan adu keras dalam berteriak, apalagi turun ke jalan-jalan untuk mencari panggung eksistensi. Muhammadiyah tidak membutuhkan jalanan sebagai panggung untuk menunjukkan dirinya. Panggung Muhammadiyah adalah puluhan ribu sekolah. Di sana anak-anak bangsa dicerdaskan dan dicerahkan. Ratusan perguruan tinggi. Di sana para akademis dan intelektual Muhammadiyah merancang peradaban. Lalu di ribuan masjid, ratusan rumah sakit dan amal usaha lainnya, kader-kader Muhammadiyah berkiprah memberi bakti yang terbaik untuk negeri. Itulah cara Muhammadiyah mencintai Indonesia, mencerahkan dunia. Dengan tidak terjun langsung ke dalam politik, apakah artinya kiprah Muhammadiyah menjadi less politikal? Tentu tidak. Muhammadiyah memang tidak mengerjakan politik yang bersifat permukaan. Muhammadiyah melakukan kerja politik peradaban. Muhammadiyah tidak menerapkan politik gincu, tetapi mengoperasikan politik garam. Sejak berdirinya Republik Indonesia ini, Muhammadiyah ikut menentukan bulat dan lonjong negeri ini. Dengan spirit Islam berkemajuan sebagai pijaknya Islam yang memberi dampak nyata bagi umat Islam, bangsa, bahkan dunia. Itulah panggung eksistensi Muhammadiyah selama ini. Hari ini, 18 November 2020, Muhammadiyah memperingati milad ke-108. 18 November 1912,
Ahmad Dahlan Muda mungkin belum tahu bahwa Muhammadiyah yang didirikannya akan sebesar seperti ini. Namun, karena visi besar yang diturunkannya menjadi kerja-kerja kecil yang nyata. Karena doktrin, hidupilah Muhammadiyah, bukan hanya kata-kata belaka. 108 tahun kemudian kini Muhammadiyah menjelma menjadi organisasi Islam terkaya di dunia.